Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 15 Desember 2023. Sebelum kita berbaring tidur, selalu saya katakan berbaring tidur, karena kemarin malam, tiap malam kita menjumpai hari malam. Ada waktunya kita harus istirahat, tiap malam kita istirahat. Saya tidak kuat, ada manusia yang tidak tidur selama 1 tahun. Susah saya kira, saya tidak ada ya. Jadi tiap malam pasti kita tidur. Kita bisa tidur butuh pertolongan Tuhan. Kalau sampai tidak tidur, tidak bisa tidur, badan lemas, sudah bisa sakit ya. Tapi puji Tuhan kalau kita bisa tidur dengannya. Untuk itu mari kita datang kepada Yesus. Kita mencari kebahagiaan di dalam Dia, Yesus. Karena Dia pengharapan kita satu-satunya. Tidak ada juru selamat lain, tidak ada penolong lain, tidak ada pribadi lain yang sangat kita cintai, yang kita agung-agungkan, yang kita junjung tinggi, yaitu Yesus, harapan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini, puji Tuhan, kita baca Matius 18 ayat 1-11. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Wow, banyak murid-murid Yesus ternyata pakai cara kedagingan ya. Kita masuk surga aja sangat beruntung. Kau masih punya niat untuk cari yang terbesar. Berarti tidak boleh ada tinggi hati. Mari kita datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala, penghibur teguh. Amin, haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Amin. Terima kasih Bapa. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus, pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Damainya kuku, ya cintaku Dia angkat kalau ku jatuh. Amin, haleluya. Dalam susah hati ku harap Dia, Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus, pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tahu di surga ada tunggu saya, haleluya, satu tempat bersama Yesus. Amin, haleluya. Ku pegang tangan yang lubang di bangku. Haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus, pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus, harapan jiwaku. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya
kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, keselamatan jiwamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kami percaya malam yang diberkati Tuhan, sebelum kami tidur Bapa, kami datang kepada-Mu Yesus. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Haleluya. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, kita gagal, hancur, binasa, dan saya tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau tidak kasih karunia Tuhan, hancur dunia, kiamat saudara. Untuk itu Tuhan cinta kita semua, supaya kita manusia bertobat, berbalik dari kejahatan, menuju kepada jalan kebenaran, jalan terang Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman tadi katakan, saya mau baca kembali surat 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini menjadi tipe orang yang berkualitas, saudara. Orang Kristen yang berkualitas, biarpun kita belum pernah melihat Dia, tapi kita firman Tuhan yang pertama, kita mencintai Tuhan. Lihat ya, pertama, sekalikan kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihi Dia. Mari kita mencintai Tuhan dengan tanpa pamrih. Jangan seperti Thomas, aku tidak percaya kalau belum lihat berarti pamrih. Tapi bagi kita semua, mari mencintai Tuhan hati yang tulus. Biarpun belum pernah melihat Dia, seperti saya belum wajah dengan wajah, tapi saya tetap cinta Tuhan Yesus. Saya berikan firman Tuhan, saya taat kepada firman Tuhan. Saya ingin menjadi pelaku firman menyenangkan hati Tuhan. Jadi pertama, mari kita mencintai Tuhan. Kedua, kamu percaya kepada Dia. Mari kita punya iman percaya. Selalu bisa percaya kepada Yesus, kan anugerah Tuhan. Dan yang kedua, percaya harus menjadi pelaku firman, harus di dalam firman Tuhan. Ya, karena iman timbul dari pendengaran kan firman Kristus. Jadi dasarnya firman Tuhan. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi mari kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Ya, biarpun kita saat ini banyak masalah, pergumulan, kita dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Tapi tetap tekun kita mencari Tuhan dengan setia.
Karena di balik semuanya nanti ada janji Tuhan nyata, yaitu karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keselamatan kekal buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Matius 18. Hanya 11 ayat, saudara, 1 sampai 11. Supaya saya di sini bisa menjelaskannya, saudara. Kalau panjang-panjang tidak bisa menjelaskannya, saudara. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Wow, saudara, murid-murid Yesus sendiri ada hidup yang cara daging, ya. Padahal bersama dengan Yesus masih hidup yang cara daging. Memikirkan hal yang terbesar secara daging berarti egois. Ingin menjadi yang terbesar, kenapa enggak menjadi yang terkecil? Belajar kita untuk tidak mau yang menjadi orang besar, tapi biarlah Tuhan yang besar. Seperti di dalam Yohanes pasal 3 surah ayat 30, ya. Ini Yohanes Pembaptis bicara, ya. Biar kau makin bertambah, aku semakin berkurang-kurang. Ingat, bukti kita merendah hati, saudara. Ya, kita tidak boleh tinggi hati. Ya, biar yang besarnya Yesus. Ya, Yohanes 3:30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini sudah harus kita belajar rendah hati. Ini menjadi suatu pembelajaran buat kita. Ada murid-murid Yesus yang serong-serong. Murid Yesus yang tinggi hati ada. Murid Yesus mengkhianati Yesus ada. Murid Yesus pengkhianatan siapa? Yaitu Yudas Iskariot. Ya, yang suka emosional, Petrus itu. Ya, karena dia merasa paling tua, ya. Tapi belajar kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Bukan mencari yang terbesar dalam kerajaan surga, tapi kita mencari Yesus. Saya mencari Yesus di dalam kerajaan surga. Sebab Yesus adalah firman Allah. Berarti hari-hari ayo kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena orang yang melakukan kehendak Allah, firman Allah, itu nanti Tuhan akan masuk ke di dalam kerajaan surga. Ya, jadi belajar kita rendah hati. Maka Yesus berkata yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa sudah tidak masuk kerajaan surga? Karena orang sombong seperti Lucifer. Orang sombong tinggi hati itu berlawanan berseberangan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan kata Allah melawan orang sombong, tapi yang meninggikan orang rendah hati. Maka belajar di sini kita mau rendah hati seperti anak kecil ini, ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ialah terbesar dalam kerajaan surga. Ini jelas. Mari belajar kita memiliki sifat rendah hati. Karena Yesus berkata di dalam Matius 11:29, marilah belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sifat Yesus rendah hati, tidak boleh sombong. Para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku semua, mari kita belajar rendah hati, jangan sombong. Hamba Tuhan kalau sombong itu menjadi kunci awal kejatuhan. Jangan berpikir, wah gerejaku besar, anggota jemaatku ribuan, kolektor persembahan pun besar. Ingat soal itu daging, saudara. Ya, di dalam kerajaan surga nggak ada istilah besar-besar. Yang ada di dalam kerajaan surga ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Mari kita mencari kebenaran, saudara. Bukan mencari sombong-sombong gede-gedean, tidak. Ya, jangan saing-saingan. Banyak hamba Tuhan saya memberikan nasihat, jangan saing-saingan dalam arti yang negatif. Tetapi kita mari berpacu di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian yang semakin dewasa di dalam Tuhan, ya. Kita mencari Yesus. Pokoknya mata kita tertuju kepada Yesus. Sifat Yesus yang kita tiru, rendah hati dan punya cinta kasih. Yang berikutnya nih, ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Mari kita saling menghormati. Ya, kepada siapapun kita tidak boleh sombong, tinggi hati. Belajar kita rendah hati seperti Yesus. Dan kita di dalam satu tubuh Kristus sesama hamba Tuhan. Dengan jemaat, mari semua bukan mencari yang terbesar, tapi terbesar hanya Yesus. Seperti di dalam Filipi pasal 2, saudara, ya. Ayat 1 sampai 5 semua baca. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Nasihat apa itu? Firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Dalam suatu kejamatan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kejamatan, pelayanan penggembalaan. Saya di dalam menggembalakan gereja juga, mari saudara. Harus ada firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Tanpa ada pengajaran firman Tuhan, sesat, saudara. Sebab Yesus mengajar yang benar. Karena Yesus adalah sumber kebenaran. Ya, di dalamnya harus ada kasih. Ada kasih mesra. Tidak boleh disombong. Lihat ini, ayat yang kedua. Karena kita sempurnakan sukacitaku,
Dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari jiwa kita tertuju kepada Yesus, tujuan mata kita tertuju kepada Yesus. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada kalau dalam suatu kecamatan masing-masing rendah hati, ada damai, saudara, saling care satu sama lain. Ini perintah Tuhan. Filipi pasal 2 ya, ayat 1-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Kita saling care satu sama lain. Kalau sombong satu, bentrok, saudara, terjadi percecokan, tidak ada kedamaian karena saling tinggi hati. Tapi ayat kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita mau seperti Yesus. To be like Jesus. Yesus menjadi standar utama dalam kehidupan kita. Berikutnya ayat ke-6, saudara. Matius 18 ayat 6. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Mari kita jangan memberikan ajaran sesat. Kenapa di sini anak kecil bicara tentang apa, saudara? Orang-orang yang polos. Kita kan banyak nih yang orang-orang banyak percaya kepada Tuhan. Jangan dikasih ajaran sesat. Ya. Diajar-ajar perkara yang nggak benar, jangan, saudara ya. Jiwa-jiwa masih baru yang masih betul-betul polos, dia seperti anak kecil belum mengerti apa-apa, diajarnya sesat, jangan, dosa besar, saudara ya. Celaka dunia dengan segala penyiasatannya. Memang penyiasatan harus ada, tapi celaka kalau orang mengadakannya. Hati-hati, saudara, jangan menjadi orang sesat ya. Kan memang menjelang kedatangan Tuhan nanti banyak yang sesat. Kalau kita baca di Matius 24, banyak yang sesat. Ayat 12, saudara ya, ayat 11. Karena banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak ajaran jala palsu nanti. Hati-hati, saudara ya. Kita berpegang kepada ajaran yang benar Tuhan Yesus ya. Ayat 8, jika tanganmu ada kakimu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan keluar kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Keselamatan lebih berharga dari segala-galanya. Kalau sampai ada yang berdosa, kita bertobat sama Tuhan, saudara. Jadi ini umpama, saudara. Kalau tangan kita berdosa, potong itu. Umpama, berarti keselamatan itu jauh lebih berharga dari segala-galanya. Ya. Dan jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan dalam api neraka dengan bermata. Jadi artinya hidup kekal surga jauh lebih berharga daripada masuk neraka. Jauh-jauh. So kalau sekarang seorang udah masuk neraka, tidak bisa keluar dari sana, dia bisa. Lihat itu, yang orang kaya tuh masuk di dalam alam maut, tidak bisa keluar. Kata Abraham, terjadi suatu jurang yang tidak terseberangi, so, tidak bisa. Sekali masuk neraka selama-lamanya. Demikian sekali masuk surga buat selama. Oleh karena itu dari saat ini kita perbaiki hidup ini. Ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang selalu ada di surga. Karena manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Mari jiwa-jiwa baru, ini seperti anak kecil yang hilang, perlu kita bina pengajaran yang benar. Mari kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, mari memiliki hati yang benar. Hati yang sungguh-sungguh sudah bertobat. Ya. Hati yang rendah hati. Memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Dan memiliki ajaran yang benar. Ya. Pengajaran kebenaran firman Tuhan harus sampaikan dengan benar. Minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus kan tuntun hidup kita, supaya kita tidak berjalan jalan yang salah, tapi berjalan di jalan Tuhan yang benar, supaya suatu hari kelindahan Tuhan kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Yesus harapan jiwaku, dia satu-satunya harapan kita. Yesus melepas hidupku, melepas dosaku hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa melalui firman-firman yang selalu kita belajar. Yang pertama, belajar rendah hati. Seperti anak kecil belajar kita rendah hati. Dan hidup yang kedua, belajar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyesatkan. Apalagi kalau ada jiwa-jiwa baru, giring dia, bawa dia ke jalan yang benar, taat kepada firman Tuhan, dan hidup senantiasa di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.